Salam sukacita bagi kita semua. Kami berdoa supaya kita semua masuk di dalam kehendak dan rencana Tuhan, dimanapun Anda berada. Kami senang sekali kembali bisa hadir dan live untuk berbagi kasih. Dan pada kesempatan ini kita mengambil topik di luar Tuhan Yesus tidak masuk surga. Dan kenapa kami ambil topik ini? Karena dasarnya kami mengasihi siapapun Anda, supaya kita bisa mengenal jalan keselamatan dan jalan kehidupan yang bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga. Karena surga adalah merupakan harapan atau juga menjadi tujuan daripada semua manusia, baik dia tua, baik dia masih muda, baik dia kaya, bahkan juga orang miskin, dari kulit putih, kulit hitam, semua punya tujuan untuk bisa pulang ke surga. Oleh sebab itu, kita perlu tahu beberapa hal terlebih dahulu untuk bisa memahami bahwa apa yang kita bicarakan itu untuk memperjelas langkah kita dan untuk memastikan apakah kita adalah orang yang mengarah ke sana, ke surga, atau kita hanya tahu kata surga, tapi ternyata langkah kita jauh daripada yang namanya menuju ke surga. Menuju ke surga, kita harus tahu dulu. Yang pertama, saya yakin bahwa kalau kita orang beragama atau orang yang mempercayai adanya Tuhan, maka kita pasti tahu betul bahwa surga itu ada. Dan saya juga tidak perlu jelaskan surga itu seperti apa, karena kita semua sudah tahu bahwa surga itu tempat yang sangat menyenangkan, jauh lebih menyenangkan daripada apa yang kita pahami, jauh lebih menyenangkan daripada apa yang kita bisa mengerti. Semua orang yang mempercayai adanya Tuhan pasti percaya bahwa surga itu ada. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu surga itu siapa yang punya. Pasti juga kalau orang yang sudah mengakui adanya Tuhan atau orang yang sudah beragama pasti tahu yang punya surga itu adalah Tuhan. Terus kemudian kita juga akan sedikit memperjelas pemahaman kita, surga itu ada di mana? Surga itu tentunya ada di atas. Itu sebabnya kita tahu bersama-sama juga bahwa Tuhan itu ada di atas. Ya, surga itu bukan di bawah itu tempat alam maut. Surga itu ada di atas. Argumentasi ilmiahnya, kalau kita berdoa, kita selalu bilang mari kita panjatkan doa. Nah, kalau panjat sudah pasti kan ke atas ya, nggak mungkin ke bawah. Atau mari kita naikkan doa. Kalau naikkan doa kan nggak mungkin ke bawah, pasti juga naik ke atas. Atau mari kita naikkan ucapan syukur kita. Puji syukur, kehadirat. Itu pasti selalu mengarah ke atas. Tidak pernah kita dengar ada orang yang berkata, mari kita turunkan doa. Ya, kalau turun dari pohon, nah mungkin itu bisa ya. Tapi kalau mari kita turunkan doa, itu kecuali dia sudah agak agak heng-heng ya mungkin bisa lah dia bisa berkata seperti itu. Tapi kalau orang yang waras, logikanya masih artinya masih berfungsi, maka pasti semua akan paham bahwa mari kita naikkan doa. Nah, ini perlu kita mengerti dulu supaya nanti waktu saya jelaskan tentang surga, kita bisa menjadi jelas kronologisnya, alurnya ya.
supaya argumentasi dan keterangan-keterangan yang saya sampaikan itu bisa membantu Anda, bisa menolong Anda untuk benar-benar bisa yakin bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Oke, dan juga di dalam live streaming ini kami membuka ruang bagi siapapun Anda, baik dari umat Kristen maupun dari non-Kristen. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin bertanya, silakan kami buka ruang. Kirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda di link yang sudah kami sediakan. Dan kami sangat berharap kita kerjasama yang baik supaya pertanyaannya juga yang sopan dan sesuai dengan topik, ya, supaya di dalam tujuan kita bersama-sama sebagai manusia untuk memiliki surga yang begitu kita nanti-nantikan, begitu kita rindukan, itu bisa menjadi milik kita. Karena semua kita ini pasti ingin pulang ke surga. Pasti kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin kalau ditanya, Anda mau kemana setelah meninggalkan dunia ini? Oh, saya mau masuk neraka, saya nggak mau masuk surga. Itu kan tidak mungkin, itu mustahil kalau ada orang bisa jawab seperti itu. Kita semua menginginkan surga. Dan satu hal juga yang saya perlu ingatkan kepada kita, bahwa hidup di dalam dunia ini tidak lama. Sangat singkat, ya, kita tidak tahu, hanya beberapa tahun kita dikasih kesempatan, dan itulah saatnya untuk kita menuju kepada kekekalan. Kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan yang benar, maka pasti kita akan masuk neraka, masuk dalam penghukuman. Tapi kalau kita memiliki Tuhan yang benar, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu memang disediakan oleh Tuhan buat semua manusia. Oleh sebab itu, pastikan dengan baik, pastikan dengan jelas apakah langkah-langkahmu sedang menuju ke situ, atau hanya pikiranmu yang menuju ke situ, tapi langkahmu ternyata tidak menuju ke situ. Sebab di dalam Amsal itu beberapa kali ditulis Amsal, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kirain jalannya lurus menuju ke surga. Karena apa? Karena mungkin orang beranggapan, saya beragama, saya orang yang bertuhan, tapi ternyata cuman menyangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, ini yang penting bagi kita semua. Dan kenapa saya katakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa masuk surga. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak masuk surga. Ini bukan hanya firman yang tertulis, tapi Tuhan Yesus telah membuktikan sebagai pribadi yang bisa dipercaya, membuktikan sebagai pribadi yang bisa diharapkan. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya datang membawa segudang kata-kata, atau dia hanya mencetak buku, terus kemudian dia tinggalkan di dalam manusia, terus kemudian manusia cuma membacanya, tapi tidak ada buktinya. Ah, ini repot ini bagi kita nih kalau begitu. Tapi Tuhan Yesus kan, dia bukan hanya membawa segudang kata-kata, bukan juga hanya membawa buku, terus kemudian dilempar dari langit, terus kemudian kita baca dan bla 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 bla, tapi kita tidak ada bukti. Nah, ini yang repot, ini bahaya buat kita, ya. Kenapa Tuhan Yesus saya katakan satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga? Kita lihat dulu dasar firman-Nya, baru nanti saya masuk ke dalam argumentasi ilmiah, ya, argumentasi logika, narasi-narasi yang sebagai pembuktian bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14,
ayat yang ke-6. Kita bisa dengar bersama-sama dulu ayat ini supaya saya bisa memberikan penjelasan yang lebih maksimal kepada kita, baru nanti kita masuk di dalam ruang interaksi, tanya jawab, atau kita akan berdialog. Ya, Anda silakan mempersiapkan pertanyaan Anda, silakan mempersiapkan komentar Anda dengan syarat, dengan catatan yang sopan dan juga yang sesuai dengan topik. Ya, kita akan dengar dulu ayat ini, nanti dibacakan dulu Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan baik-baik, dari susunan kata-katanya, ini juga sesuatu yang sempurna. Akulah jalan kebenaran, ya. Tidak langsung akulah jalan kehidupan. Ini sebuah tatanan kalimat yang begitu sempurna. Akulah jalan kebenaran. Sebelum saya masuk ke situ, saya perlu jelaskan dulu, kita mulai dari permulaan hidup manusia, dari Taman Eden. Bagaimana manusia di situ, mereka sudah kehilangan jalan itu. Karena apa? Karena manusia masuk ke dalam kekuasaan iblis, masuk di dalam otoritas iblis. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia, tapi manusia tidak mengikuti jalan itu. Tuhan berkata, jangan kamu makan buah itu. Jangan kamu raba atau makan buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka tidak memperdulikan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka cuma membuka telinga kepada perkataan iblis. Apa yang terjadi? Mereka makan. Nah, pada saat itu juga, apa yang difirmankan Tuhan bahwa pada hari engkau memakannya, pada hari itu juga engkau akan mati. Nah, ada yang memberikan argumentasi, tapi manusia kan tidak mati pada hari itu. Ini karena orang tidak memahami firman. Firman sudah jelas berkata, di dalam 2 Petrus 3 dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Di hadapan Tuhan, 1000 tahun sama dengan satu hari. Saya ulangi ya. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, kalau kita perhatikan, umurnya Adam pada saat itu hanya 930 tahun. Berarti dia tidak mencapai satu hari. Itu sebabnya firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Ya, jadi orang yang berkata bahwa perkataan Tuhan tidak benar. Ada orang yang berkata seperti itu, bahwa perkataan setan lebih benar, gitu loh. Karena memang dia sudah kerasukan setan, sehingga dia ngomong kayak begitu. Perkataan Tuhan ini sangat sempurna. Jadi Tuhan bilang pada hari engkau memakannya, pada hari itu engkau akan mati. Umur Adam cuma 930 tahun. Nah, hari itu juga dia tidak mencapai satu hari. Dia mati pada saat itu. Itulah sebabnya firman Tuhan ini sangat sempurna. Nah, manusia, saya cerita dulu supaya kita menjadi jelas. Manusia ada di dalam kekuasaan iblis. Manusia sudah tidak melihat jalan itu. Jalan sudah tertutup. Makanya kita selalu mendengar jalan saya buntu. Saya sudah tidak punya jalan. Itulah bahasa-bahasa yang selalu dikemukakan oleh manusia. Sudah tidak ada jalan, hopeless, ya. Sudah tidak ada harapan sama sekali. Ya. Mungkin Anda bertanya, "Oh, saya masih ada jalan." Iya, mungkin sekarang masih ada jalan. Tapi manusia akan digiring terus sampai menemukan, sampai kepada satu titik bahwa manusia itu tidak punya jalan. Makanya ada yang namanya peti mati. Itu apa artinya? Artinya manusia sudah tidak punya jalan. Dokter pun sudah tidak bisa berikan jalan keluar.
Obat-obatan pun sudah tidak bisa memberikan jalan keluar. Ya, teknologi pun sudah tidak bisa menolong. Nah, itulah menunjukkan bahwa manusia akan sampai ke satu titik bahwa manusia itu tidak punya jalan. Nah, kalau manusia sudah tidak punya jalan, itu artinya cepat cari lokasi untuk 1x2. Gali kuburan di situ. Karena sudah tidak ada jalan. Nah, pertanyaan saya, apakah manusia kepengen ke situ? Nggak ada yang kepengen ke situ. Manusia ini kan berjuang keras supaya tidak mati. Manusia berjuang keras supaya menghindari yang namanya kematian. Apapun bisa dikeluarkan, apapun bisa dibayar. Jual mobil, jual rumah, jual diri, apapun bisa diusahakan, yang penting jangan sampai mati. Karena mati itu sesuatu yang paling mengerikan buat kehidupan manusia. Nah, jadi sudah mulai terbukti bahwa manusia ini tidak memiliki jalan. Jalannya semua tertutup. Itulah pekerjaan dari iblis. Iblis menggiring manusia ke dalam satu penyiksaan, ke dalam satu penderitaan yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi selama manusia ada di dalam dunia ini, manusia ini masuk di dalam lingkaran setan. Cuman selalu karena manusia tidak mengerti, makanya manusia terus tetap maaf bicara di dalam kebodohannya, tetap merasa dunia ini sepertinya kayaknya surga gitu loh, agak mirip-mirip surga. Padahal dunia ini lembah kematian. Ya, manusia tidak punya jalan. Makanya Tuhan Yesus datang berkata, "Akulah jalan." Ya, jalan yang sudah tidak ditemukan oleh manusia, yang sudah hilang dari dalam hidup manusia. Inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dia turun ke dalam dunia untuk berikan jalan itu. Akulah jalan, terus kemudian kebenaran. Ya, jalan yang membawa orang kepada kebenaran. Ini bukan jalan hanya bersifat secara fisik yang kita pahami, jalan tol atau jalan-jalan arteri yang lain, bukan itu. Ini jalan kebenaran. Ya, jalan tapi dia memimpin, membawa orang kepada kebenaran. Nah, kalau kebenaran pasti memimpin manusia kepada kehidupan. Ya, jadi ini jelas kalimat, kalau itu firman Allah, dia pasti sempurna. Dari susunan kata-katanya saja sudah nggak bisa dibantah gitu loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, kalau dia sudah menemukan jalan yang disediakan Tuhan Yesus, ya harus bagaimana caranya? Ya harus percaya dong bahwa Tuhan Yesus itu datang membawa jalan. Nah, jalan ini kebenaran. Nah, kalau kebenaran pasti dia memimpin manusia kepada kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kita tidak ikuti jalan ini, makanya Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Sekali lagi tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa surga itu ada di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan. Nah, saudara mau jalan kemana? Ya, mau jalan kemana? Mau jalan sendiri? Atau mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus? Ya, saya jelaskan dulu sedikit ya. Silakan, Anda sudah mulai bisa masukkan pertanyaan Anda, dan yang pertanyaan yang memang benar-benar berkualitas, yang ini itu yang akan kami prioritaskan ya untuk kami tanggapi. Silakan Anda kirim komentar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan Yesus ini kan bukan hanya datang membawa segudang kata-kata, tapi dia membawa pembuktian. Inilah argumentasi yang sangat ilmiah, yang Anda rugi kalau Anda tidak percaya. Anda rugi kalau Anda coba ambil jalan lain. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan, saudaraku. Ya, siapapun Anda, sekali lagi saya sangat mengasihi kalian semua. Saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus membuka hati saudara untuk benar-benar kita masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya tidak berdoa supaya minta berkat buat Anda, karena itu sudah merupakan satu paket.
Kalau Anda masuk di dalam rencana Tuhan, sudah pasti berkat itu akan ikut Anda. Anda tidak perlu minta berkat, berkat itu akan kejar hidupmu. Tapi yang paling penting dalam hidup ini, manusia menemukan kehendaknya dan rencana Tuhan di dalam hidup manusia. Nah, kenapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk memberikan segudang kata-kata, tapi dia membawa pembuktian. Ya, nah, bagaimana caranya supaya dia memang benar-benar terbukti? Kita bisa lihat bahwa satu-satunya manusia yang pernah keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Jadi apa yang dia katakan ini itu kebenaran. Ya. Tidak ada satu nabi pun yang pernah bisa keluar dari kuburan. Daud orang besar, raja yang begitu luar biasa, memimpin peperangan yang tidak pernah terkalahkan. Semua bangsa-bangsa ditaklukkan pada waktu itu. Tapi Daud tidak bisa keluar dari kuburan. Karena apa? Karena dia hanya seorang manusia. Dia terjamah oleh dosa. Ada beberapa bagian dia akhirnya tersentuh oleh dosa. Makanya dia tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, Tuhan Yesus membuktikan dengan jelas bahwa dia tidak terjamah oleh dosa. Ada juga nabi besar seperti Musa. Tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan adalah Tuhan Yesus. Nah, kematian yang begitu ditakuti manusia, kematian yang begitu dihindari oleh manusia, kematian yang begitu mengganggu atau begitu membuat manusia begitu takut, itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu keluar dari kuburan. Nah, itu adalah jalan, saudaraku, ya, jalan. Jalan di situ. Jalan yang sudah tertutup tadi yang saya bilang tadi, kalau manusia sudah tidak ada jalan, kan sediakan peti mati. Ya, dokter sudah tidak punya jalan keluar. Obat-obat sudah tidak punya jalan keluar. Kecelakaan yang fatal sudah tidak ada jalan keluar. Usia yang membuat manusia semakin hari semakin lemah, itu sudah tidak ada jalan keluar. Manusia sudah terkurung di dalam kematian, sudah terkurung di dalam kuburan. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalannya. Nah, dia buktikan, dia keluar dari kuburan. Makanya setiap orang yang percaya kepada dia, itu nanti akan keluar dari kuburan. Gitu loh. Ya, teman-teman, dimanapun Anda berada, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah satu-satunya jalan itu. Itu. Ya. Nah, kita nanti penjelasannya akan berkembang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang masuk. Nah, kita mulai buka kesempatan, mulai buka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kita dengar dulu ya pertanyaannya, kemudian nanti saya akan berikan penjelasan buat kita. Datang dari King J. Pastor Yusuf, apakah di surga atau neraka kita saling mengenal? Apakah saya berjumpa orang yang saya kenal di surga seperti orang tua? Ya, kalau di surga pasti kita akan saling mengenal. Ya, cuma situasinya sudah bukan situasi jasmani. Jadi di sana sudah tidak ada lagi kita karena orang tua kita memanggil dia lagi papa, mama, karena situasinya sudah masuk di dalam dimensi roh. Bapa kita hanya satu, itulah Tuhan Yesus. Ya, jadi di antara kita di surga nanti kita bisa saling memanggil nama. Ya, itu karena apa? Karena sudah bukan situasi jasmani. Kalau di dalam situasi jasmani itu situasinya berbeda. Nah, kita langsung saling kenal kok. Jadi waktu nanti Anda kalau masuk surga, Anda ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, nanti nggak usah diperkenalkan, Anda langsung tahu, oh itu si Om Pet, maksudnya Om Petrus gitu loh, ya. Oh itu si Musa, ya. Oh itu Musa. Oh itu Abraham. Oh itu Daud.
Ya, oh itu si Thomas yang dulu pernah meragukan Tuhan. Nah, itu kita langsung tahu karena apa? Kita diubahkan menjadi sempurna seperti kayak Tuhan. Kita diubahkan menjadi segambar dengan Dia, ya. Makanya berjuang supaya Anda benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau di dalam neraka, jangankan kita mengenal satu orang, kita sendiri saja mungkin sudah tidak sempat bisa mengolah kita punya pikiran karena siksaan yang begitu mengerikan, ya. Saudaraku, kalau saya bicara tentang neraka, mungkin Anda punya lutut bisa goyang 3 bulan. Betapa ngerinya situasi yang ada di dalam neraka. Cuma manusia karena tidak mengerti, mereka menganggap berbuat dosa itu hal yang biasa. Janganlah, ikut Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, ikutilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini bukan hanya bagi orang-orang non-Kristen. Mungkin ada yang berkata, saya sudah Kristen, Pak. Berarti saya sudah ikut Tuhan Yesus. No, belum seperti itu, brother, sister, ya. Kita harus mengerti betul jalan Tuhan, jalan yang dilewati Tuhan itu kita harus ikuti. Ya, bagaimana Tuhan punya kehidupan, bangun pagi-pagi sudah bersekutu dengan Bapa di surga, sudah menyembah. Itu kita harus ikuti, baru kita bisa menemukan jalan kebenaran dan bisa sampai kepada Bapa. Kita kalau cuma menyebut kita Kristen, tapi kita tidak mengikut jalan Tuhan, itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Ya, kita tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa di surga. Kita sama juga dengan orang yang non-Kristen. Ya, ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau di dalam neraka, Anda tidak akan kenal siapapun di situ. Karena dirimu sendiri saja, untuk bernafas saja, tapi tetap punya nafas. Untuk bernafas saja, itu saya tidak bisa gambarkan, ya saudaraku. Saya tidak bisa gambarkan betapa mengerikan keadaan di situ. Janganlah Anda terlena dengan kesenangan-kesenangan yang begitu sementara di dalam dunia. Itu tipuan setan semua, ya. Jangan mau dibodohin sama setan. Setan ini sangat jahat. Oke, saudara, kita akan masuk dulu di dalam pertanyaan selanjutnya supaya saya bisa jelaskan lagi supaya kita semakin jelas bahwa Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, dan hanya Dia yang bisa membawa kita ke surga. Mungkin ada orang berkata, oh saya percaya Tuhan Yesus sebagai nabi. No, Dia itu bukan datang di dalam kapasitas hanya sebagai nabi. Dia itu kapasitas yang membuat jalan kita manusia terkunci di dalam kuburan itu keluar. Itulah Tuhan yang bisa membawa Anda ke surga. Nah, setelah Dia keluar di dalam kuburan, Dia tidak jalan-jalan ke mall. Dia tunjukkan kepada semua manusia, Dia naik ke surga. Ini jalan ini, Om Tante. Ini jalan ini. Satu-satunya manusia yang naik ke surga, itu Dia. Kenapa Dia bisa naik ke surga? Karena dunia ini, semua kuasa setan yang ada di dalam dunia ini, itu dikalahkan di bawah kuasa Dia. Makanya Dia bisa naik ke surga. Itu. Setan-setan semua pada melongo ke atas karena setan tidak bisa menarik. Tidak bisa menarik. Coba manusia, kalau mau naik ke atas, kalau dia tidak berpijak di dalam tangga atau di dalam benda-benda yang bisa menyangga dia, maka dia akan jatuh. Karena apa? Karena setan akan tarik jatuh ke bawah. Cuma di dalam pelajaran selama ini di sekolah, diajarkan itu ilmu gravitasi bumi. Karena apa? Karena guru-guru tidak mengerti tentang alam roh. Itu gaya tarik setan, saudaraku. Jadi setiap kali manusia yang naik, kalau dia tidak dibantu dengan teknologi, tidak dibantu dengan peralatan, maka dia akan jatuh karena setan akan tarik dan akan hancurkan dia ke bawah. Ya, makanya Tuhan Yesus waktu naik ke surga, setan semua pada melongok dan pada hanya terdiam 1000 bahasa karena tidak mampu menarik dia ke bawah. Dia naik. Dialah satu-satunya yang mengalahkan semua kuasa yang ada di dalam dunia ini.
Ya, Anda mau kemana? Ya, semua siapapun Anda yang menonton ini, saya ingin katakan, Anda mau kemana? Anda mau cari pengharapan dari mana? Oke, nanti saya akan jelaskan lagi ya, kita bahas lagi pertanyaan selanjutnya. Datang dari Samba 999. Ya, Samba 999. 3 ya? 4. Hah? 4. Ya, kasih cukup 5 lah. Oke, silakan. Pak Pendeta, Ya. apakah surga Kristen sama dengan surga orang Muslim? Saya tidak tahu ya kalau Muslim punya surga itu seperti apa. Karena saya tidak bicara surga-surgaan. Saya ini lagi bicara surga yang memang disediakan oleh Tuhan yang benar. Karena yang punya surga itu hanya Tuhan Yesus. Ya, di luar Tuhan Yesus tidak ada satupun yang memiliki surga. Karena satu-satunya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu. Gitu. Dan dia bukan saja hanya, sekali lagi, bukan hanya berbicara membawa segudang kata-kata, enggak. Dia membawa bukti, dia naik ke atas, disaksikan oleh banyak orang dan diperingati di seluruh bangsa bahwa Tuhan Yesus pernah 2000 tahun yang lalu naik ke surga, memberikan jalan keluar bagi semua manusia. Itu yang menjadi tujuan, menjadi harapan setiap manusia, yang menjadi impian semua manusia dijawab oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu loh. Anda mau naik ke surga mau pakai apa? Mau pakai pesawat, ya? Paling juga bertahan hanya berapa jam. Setelah itu harus turun lagi, isi bahan bakar dulu. Ya, baru naik juga paling tinggi berapa? Paling tinggi juga mungkin 50.000 kaki naik. Nah, nanti kalau sudah di atas, nanti siap-siap kalau bahan bakar sudah mau habis mesti cepat-cepat turun. Kalau nggak turun, nah, ditarik sama setan, dibanting, mati semua lah manusia. Manusia yang ada di situ pasti mati semua. Inilah jahatnya dunia ini, cuma tidak dimengerti oleh manusia. Makanya firman Tuhan ini sempurna. Dunia ini dunia yang jahat. Ya, dunia ini dunia yang sangat jahat. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagi kamu. Setelah aku menyediakannya, aku akan kembali dan mengambil kamu semua untuk membawanya pulang ke surga. Mau cari di mana pribadi seperti ini? Kita mau naik pakai apa ke surga? Ya, brother, sister, teman-teman, om, tante, opa, oma, adik-adikku, mau naik pakai apa ke surga? Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada jawabannya, tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban. Hanya Tuhan Yesus yang bukan hanya memberikan perkataan, dia membuktikan, dia jalan, dia jawaban. Dia jawaban bagi semua manusia. Kalau kita cuma dengar melalui kata-kata, melalui buku, oh ini nanti kita akan masuk surga, itu omong kosong, tidak ada bukti, bos. Ya, jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak ada buktinya. Manusia ini kan selalu pengen bukti. Kalau tidak ada buktinya cuma janji bila nanti terakhir kita masuk surga, itu omong kosong. Itu mustahil Anda bisa ke surga. Itu tidak mungkin. Ya, kalau Tuhan Yesus bukan hanya memberikan firman, bukan hanya memberikan kata-kata, dia buktikan naik, eng. Wih, luar biasa. Anda rugi sekali kalau Anda lambat-lambat untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebagai yang sulung, maka semua orang yang percaya kepada dia, kekudusan Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu akan masuk. Kita akan diperhitungkan di dalam kekudusan Tuhan. Karena hanya orang yang kudus yang layak berdiri di hadapan Bapa di surga. Nah, kalau kita tidak kudus, bagaimana mungkin kita bisa naik, berdiri, menghadap Bapa di surga? Dia terlalu kudus. Makanya kita harus menerima kasih karunia ini. Jangan sok-sokan merasa, oh saya nanti dengan perbuatan baik saya akan masuk ke dalam surga. Itu mustahil. Omong kosong itu. Mau seberapa hebat sih kita bisa berbuat baik? Manusia ini jangankan berbuat baik, berbuat benar saja tidak bisa. Ya, Tuhan sudah berfirman,
Nih saya kasih penjelasan yang ilmiah yang sangat argumentasi. Anda tidak akan bisa bantah ini. Sejak manusia pertama sudah dituntun saja pakai firman, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi manusia tidak bisa. Sudah diberi petunjuk saja masih nggak bisa. Terus bagaimana manusia dengan bangga diri? Nanti saya berbuat baik. Perbuatan baik saya nanti akan bisa masuk ke dalam surga. Omong kosong manusia itu bisa berbuat baik. Nggak ada manusia yang bisa berbuat baik. Manusia itu selalu hanya cari kesempatan. Ya, mungkin agak sedikit tajam kalau saya bilang di dalam kesempitan. Oke, jelas di sini ya. Manusia itu hanya cari kesempatan terus. Coba, kalau dia berbuat baik kepada lawan jenisnya, itu kan punya tujuan. Karena punya tujuan. Dia berbuat baik kepada orang tuanya karena dia punya tujuan. Paling tidak uang jajan lancar. Kalau dia minta apa lancar, gitu loh. Coba kalau dia tidak punya tujuan. Mau disuruh satu, dibilang sampai 3-4 kali pun, sampai 10 kali pun belum tentu langsung dikerjakan. Itulah manusia. Nggak ada manusia yang bisa berbuat baik. Omong kosong semua itu. Kita apa yang bisa berbuat baik? Menjadi dokter, kita bilang kita bisa kerja untuk menolong. Itu semua tujuannya ada tujuan kok. Ini tujuannya. Ya, kita kerja, yang penting kita bisa dibayar. Itu. Ya, jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat baik. Nah, apa yang Anda mau andalkan? Siapa yang mau Anda percayai? Karena tidak ada kata-kata pun yang bisa membuktikan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya katakan di luar Tuhan Yesus, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Gitu ya. Om Tante ya, mulai jelas-jelas sedikit ya. Nah, saya berharap nanti akan semakin mencerahi kita semua. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Datang dari Jimmy Piong. Ya, Jimmy siapa? Piong. Jimmy Piong. Ya, salam kenal ya, Jimmy Piong. Pak Pendeta. Ya. Bagaimana umat beragama lain yang tidak ikut Yesus? Apakah mereka juga masuk surga? Ya, sudah pasti di luar Tuhan Yesus pasti tidak masuk surga. Tuhan Yesus itu datang memberikan kasih karunia. Bagaimana mungkin kita tidak menghargai kasih karunia itu, terus kita bisa berharap untuk masuk ke dalam surga? Itu sangat tidak mungkin. Ya, kita tidak mungkin bisa masuk ke situ kalau kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan Dia adalah Juru Selamat. Manusia hanya bisa selamat kalau percaya kepada Dia. Nah, ini kita harus hati-hati nih, ya. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar masuk ke dalam surga. Tanpa Tuhan Yesus mustahil, itu tidak mungkin manusia bisa masuk ke dalam surga. Ingat, saya beri penjelasan seperti ini ya, supaya kita menjadi jelas. Ada orang suka berkata begini, kita kan cukup berdoa langsung kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Ingat saudaraku, bahwa proses kehidupan itu, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu melibatkan 3 pribadi. Pribadi manusia itu sendiri, pribadi Tuhan sebagai yang dikecewakan, karena Tuhan berharap menciptakan manusia ini, manusia itu bisa menjadi taat kepada Tuhan. Nah, ada satu pribadi yang jahat untuk menyerongkan manusia untuk mengikuti kehendaknya. Makanya di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44 kita bisa baca ayat di sini apa yang dilakukan oleh yang namanya iblis. Begitu jahatnya iblis ini. Dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Coba kita baca ayat ini. Kita dengarkan ayat ini. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini Tuhan Yesus bicara kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka memang anak cucu Abraham.
Tapi mereka tidak mengikuti Tuhan dengan benar. Makanya Tuhan katakan iblislah yang menjadi bapamu. Kamu hanya ingin melakukan kehendak-kehendak bapamu. Nah, perhatikan apa pekerjaan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sampai di situ saja, karena saya akan menjelaskan kepada kita. Jadi iblis ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi waktu saya jelaskan, tolong perhatikan baik-baik. Semua umat Tuhan, saya mengasihi Anda, dimanapun Anda berada. Tolong perhatikan baik-baik. Waktu manusia jatuh dalam dosa, itu melibatkan 3 pribadi. Ada iblis, ada Tuhan, ada manusia. Manusia seharusnya taat kepada Tuhan. Tapi manusia tidak taat kepada Tuhan, lebih taat kepada iblis, lebih mendengarkan omongan iblis. Makanya manusia ini jatuh di dalam kekuasaan iblis. Nah, iblis ini menghukum manusia di dalam kematian. Makanya dalam firman tadi, iblislah yang membunuh manusia sejak semula. Jadi yang membuat gali kuburan 1 kali 2 dan semua manusia mati di situ, itu si iblis, bukan Tuhan. Tuhan datang untuk menggantikan kita, supaya kita yang seharusnya terkunci di dalam kuburan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dia mati menggantikan kita. Jadi kekudusan Tuhan itu yang membayar semua dosa manusia. Makanya karena dosa kita sudah dibayar, iblis harus lepaskan tangannya. Dia tidak bisa menyandra manusia di situ. Dia tidak bisa membuat manusia itu terkunci di situ. Semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, karena yang diperhitungkan itu adalah kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dia sudah mengalahkan iblis. Makanya semua orang yang percaya menerima kebaikan Tuhan Yesus itu dibangkitkan, bisa naik ke surga. Ya, di sini jelas ya. Jadi orang yang berkata, "Oh, kenapa kita kan bisa berdoa langsung kepada Tuhan? Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, aku orang..." Nggak bisa. Tuhan memang ampuni Anda. Tuhan sangat mengasihi siapapun Anda. Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi ingat, di sini ada iblis. Iblis itu tidak pernah punya belas kasihan. Iblis itu tidak pernah punya pengampunan. Coba lihat manusia-manusia itu selalu dengan begitu kejam. Selalu kalau di pengadilan saja, kalau mereka merasa dirugikan, hukum dia, matikan dia, hukum mati dia, gitu loh. Itu karena apa? Karena iblis menguasai hidup manusia. Iblis ini sangat kejam, dia tidak pernah punya pengampunan. Dia ialah yang mengikat, yang membelenggu manusia di dalam alam maut. Makanya di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Gitu loh. Iblis itu loh yang bekerja membuat manusia mati semua. Jadi manusia sudah tidak ada jalan, masuk ke dalam 1 kali 2. Itulah yang Tuhan Yesus datang, buka jalan. Karena dia bayar semua dosa kita, gitu loh. Ya, di sini mulai jelas ya, di luar Tuhan Yesus tidak mungkin, mustahil, bahkan mustahil Anda bisa masuk ke dalam surga, hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, jangan keraskan hatimu, buka hati saudaraku. Siapapun Anda, saya sangat mengasihi Anda. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Anda semua. Buka hati, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Saya berharap dengan penjelasan ini Anda sudah mulai makin mengerti. Jadi kita tidak bisa hanya berkata, oh nanti saya minta langsung sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Saya tidak perlu karya Tuhan Yesus di kayu salib. Saya tidak perlu penebusan. Saya tidak perlu. Saya bisa langsung sama Tuhan. Gak bisa. Anda punya hutang sama iblis itu belum lunas. Tidak ada yang bisa bayar itu kecuali Tuhan Yesus. Oke, jelas ya? Om, Tante, Bro, Sis. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Datang dari Yordania Saputra. Surga bagi orang yang sudah lama bertobat, apakah berbeda dengan surga bagi orang yang baru bertobat? Terima kasih, Pak. Ya, surga itu kan tempatnya di atas ya. Jadi bagi yang sudah lama bertobat dan yang baru bertobat sama ya. Karena surga itu bicara tempat. Jadi tempat itu pokoknya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, semua orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus,
Semua orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun Anda baru bertobat, asal Anda dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, apalagi Anda berani mati buat Tuhan, artinya pada waktu kita ikut Tuhan, maka salib itu akan menjadi bagian perjalanan hidup kita. Karena apa? Karena iblis itu sangat membenci kebenaran. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mendapatkan persekusi, mendapatkan aniaya, baik melalui omongan, yang membuat kadang-kadang jantung kita bisa berdebar-debar, yang membuat hati kita kadang-kadang tertusuk seperti kayak diiris dengan benda tajam. Itu karena apa? Itu aniaya. Banyak orang yang diperalat sama setan untuk menganiaya kita lewat kata-kata, bahkan bukan hanya lewat kata-kata. Sampai satu ketika mereka bisa membunuh kita. Dan mereka menganggap dengan membunuh kita, itu berarti mereka sudah beribadah kepada Allah. Nah, kita sudah dengar tadi Yohanes 8 ayat 44, pembunuh itu adalah iblis. Ya, jadi kalau manusia-manusia yang punya mental mau membunuh terus, itu iblis. Itu Tuhan Anda adalah iblis. Iblis yang bekerja di dalam hidupmu. Karena Tuhan yang benar, dia punya belas kasihan. Semua orang berdosa diampuni, dia rangkul. Cuma catatannya Anda harus mengakui dia. Baru iblis itu hanya takluk kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kudus, Tuhan yang bisa bayar dosa kita. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan yang mengerjakan penebusan, membayar dosa-dosa kita, bagaimana mungkin iblis bisa bebaskan? Iblis akan tanya, kamu sudah bisa bayar belum? Manusia mana bisa bayar dosanya? Dari kecil sudah jago berbohong, bohongin orang tuanya, ya itu nggak ada gurunya, nggak perlu buku itu, pintar dengan sendirinya. Emosi, marah-marah, terus mau berkelahi, iri hati, benci, dendam, fitnah, munafik. Itu dari kecil manusia udah jago, nggak perlu buku yang begituan. Karena memang iblis yang menguasai tabiat manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa dari Taman Eden. Nah, Anda bagaimana mungkin bisa selamat kalau Anda punya sifat ya tidak diperbaharui. Anda punya sifat tidak menerima karya Tuhan. Semua tabiat-tabiat yang itu bagaimana mungkin Anda bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Itu nggak bisa. Kecuali Roh Kudus masuk dan mengubahkan hidup kita dan kita dijadikan baru. Itu sebabnya pada saat kita di dalam Kristus, pada saat kita di dalam Tuhan Yesus, kita makanya sekalipun dianiaya tidak pernah membalas, ya. Tidak pernah membalas karena kasih Tuhan yang mengalir. Kasih Tuhan yang masuk di dalam hidup kita, yang terus ingin mengasihi siapapun, ya. Tidak pernah ada dengan kekejaman, iri hati, benci, amarah, terus apalagi ingin membunuh. Itu bukan Tuhan, itu iblis, ya. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya supaya kita bisa menjadi lebih jelas. Komentar dari Rajab Aceh Rajab. Ya, dari Aceh Rajab, silakan. Tuhan Yesus itu tidak disalib dan diangkat oleh Allah. Bertobatlah, Pak. Ya, Tuhan Yesus tidak diangkat. Tuhan Yesus tidak disalib, tapi diangkat ke surga. Yang saksikan siapa ya? Apa si Raja pada di situ waktu proses penyaliban? Ya, jadi semua itu harus ada pembuktian, bro. Ya, jangan cuma asal ngomong. Jangan cuma asal ngomong. Jangan cuma pahami satu catatan di dalam kitab, di dalam buku. Harus ada buktinya dong. Ya, masa Tuhan itu main kong kali kong, sementara di dalam Injil kami, dalam Injil kebenaran, itu mencatat dengan jelas. Bahkan sebelum dia mengalami salib, itu sudah dinubuatkan. Di dalam perjanjian lama pun sudah ada ilustrasinya. Makanya Abraham itu menyembelih siapa? Mau menyembelih Ishak, anaknya. Itu adalah bayangan, itu sudah dibicarakan. Jadi Anda mau bantah kayak apapun, itu sampah semua. Itu semuanya keterangan-keterangan yang membuat sebetulnya Anda menjadi malu sendiri. Karena kenapa Abraham mau menyembelih Ishak?
itu adalah bayangan bahwa Tuhan Yesus itu akan disembelih di kayu salib, gitu loh. Ya, supaya kita menjadi jelas ya, saya mengasihi Anda. Ya, perhatikan baik-baik ini. Jangan terus hidup di dalam kebodohan, mengatakan Tuhan Yesus nggak disalib. Kalau Tuhan Yesus nggak disalib, terus Tuhan Yesus kemana? Jadi apa gunanya dia turun ke dalam dunia ini? Untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, itu sudah ada di dalam Alkitab. Makanya ada dari manusia pertama saja sudah jelas Adam dan Hawa punya anak yang namanya Kain dan Habel. Pada saat Habel itu hidup sebagai orang benar, Kain ini mewakili kejahatan. Nah, kejahatan itu tidak suka kepada kebenaran, makanya dia bunuh si Habel. Dia matikan. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang hadir di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Begitu dunia yang jahat ini, begitu melihat kebenaran, maka yang jahat ini membunuh si yang benar ini, gitu loh. Tidak mungkin, itu argumentasi Anda itu simpan aja atau buang aja ke tong sampah. Ya, tidak seperti itu, tidak seperti pemahaman Anda yang kurang. Artinya logika Anda yang kurang lurus, mungkin karena Anda kurang paham ya. Saya mengasihi Anda, saya berharap dengan penjelasan ini Anda mulai buka hati. Tapi kalau Anda tidak mau buka hati, biarlah dosamu Anda mati di dalam kebodohanmu. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Datang dari Yahya Iman. Ya. Kalau orang belum pernah dengar Injil Kristus, apakah ada kans diselamatkan? Orang yang belum pernah dengar Injil Kristus, apakah ada kans untuk, ada kesempatan untuk diselamatkan? Ada, itu kecuali mereka sudah mengenal Allah Israel. Itu seperti Ayub, Abraham kan belum mendengar Injil Kristus. Ya, maksudnya perkataan waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Tapi sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Abraham sudah mendengarkan perkataannya. Gitu. Jadi orang yang percaya kepada Allah Israel itulah Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia. Jadi saya kurang terlalu jelas juga pertanyaan ini, apakah yang dimaksud dengan Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes? Kalau itu yang dimaksudkan, selama mereka percaya kepada Allah Israel, Allah yang dipahami oleh Abraham, yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang turun ke dalam dunia, itu semua diselamatkan. Karena hanya Israel, di dalam Israel ada keselamatan. Allah Israel lah Allah yang menyelamatkan. Di luar Allah Israel tidak ada Allah yang benar. Allah yang menyelamatkan itu hanya satu. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah yang turun ke dalam dunia, Tuhan Yesus Kristus yang menebus. Karena dia satu-satunya yang kudus, yang tidak berdosa, dialah yang bisa bayar dosa kita. Ya, dosa ini merupakan hutang kita. Hutang kita kepada iblis. Nah, bagaimana kita bisa bayar dosa kita kalau kita juga orang berdosa? Kita sudah orang punya banyak hutang, bagaimana kita bisa bayar hutang? Kecuali dia yang kaya, yang tidak berdosa, dia yang kudus, dialah yang bisa bayar dosa itu. Itu ya. Oke, kita pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kita lihat lagi ke tanggapan selanjutnya, atau kita baca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Bagaimana surga itu sudah ditegaskan bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi jelas ya, tidak ada nama lain kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Di luar Tuhan Yesus, di luar nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Nah, jadi kembali lagi saya katakan, ada orang yang berkata bahwa
Kami percaya Tuhan Yesus kami percaya Yesus sebagai nabi. Enggak, itu tidak benar, ya. Bukan seperti itu kebenaran. Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup manusia. Nah, kalau kita hanya percaya dia sebagai nabi, karena nabi tidak ada satupun yang tidak berdosa. Anda boleh periksa dari Nabi Musa, nabi besar, Samuel, dan nabi-nabi selanjutnya, Yeremia, semua pernah berbuat dosa. Semua pernah berbuat dosa, jadi tidak bisa menjadi alat keselamatan, tidak bisa menjadi jalan kebenaran dan hidup. Mereka semua pernah jatuh di dalam dosa. Daud saja pernah berzina, bukan hanya berzina, dia membunuh istri Uria. Dia ambil istri orang. Dia pernah berbuat dosa semua. Tidak mungkin bisa ada di dalam nama lain, ya. Tidak ada di dalam dunia, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama yang kudus yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan berlambat-lambatan, ya. Terima dia, buka hatimu, jangan sampai terlambat. Ya, karena hidup kita dalam dunia ini sangat singkat. Kita tidak lama di dalam dunia ini. Cuma beberapa saat saja, nanti sebentar lagi sudah check out. Nah, kalau kita check out, mau kemana kita? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan atau mungkin komentar selanjutnya. Datang dari Ani Yahya. Pak Pendeta, kenapa tahu firman bisa melakukan seperti kurang jelas sih. Ya. Coba dibaca aja apa pertanyaannya. Baca aja kalimatnya, biar salah-salah juga baca aja. Datang dari Pak Ramos HRP. Apakah Yesus menjamin surga, Pak? Bukan hanya menjamin, Tuhan Yesus itu sudah membuktikan. Ya, dia bukan hanya datang membawa kata-kata, tetapi dia datang membawa bukti bahwa keselamatan itu, surga itu dia yang punya. Dia yang turun dari surga. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali. Dia datang dari surga, dia dari atas. Ya, dia bukan seperti manusia atau hanya seperti nabi-nabi yang terlahir seperti saudara dan saya, hanya diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Karena tujuan itu untuk membayar dosa-dosa manusia. Bagaimana mungkin kita bisa membayar dosa kita sementara kita ini orang berdosa? Gitu. Saya tidak tahu apakah Anda mungkin terlalu anggar jago, apa terlalu menjadi, mungkin banyak orang yang menjadi manusia terlalu sombong, sehingga mereka merasa bahwa mungkin mereka tidak berdosa gitu loh. Jadi bisa masuk ke dalam surga tanpa perlu karya Tuhan. Itu kan mustahil. Itu tidak mungkin. Tuhan Yesus menjamin dan membuktikan dia naik ke surga, dia naik ke atas. Dan setan tidak bisa menarik dia. Yang diistilahkan di dalam dunia pendidikan, gaya gravitasi bumi. Itu bukan gaya gravitasi bumi. Karena guru-guru saja tidak mampu melihat ke dalam dunia roh. Itu gaya tarik setan. Setan menjatuhkan dan membunuh semua manusia. Makanya kalau tidak ada alat penyangga, manusia itu akan ditarik dan dibanting setan untuk apa? Untuk hancur dan mati. Dan kemudian dimasukkan ke dalam kuburan, masuk ke dalam alam maut. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, selama jalan itu masih ada, berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu, karena Tuhan mengasihi Anda semua. Oke, kita akan lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Datang dari Sinar Galaksi. Ya. Orang setelah meninggal masuk Firdaus atau masuk alam maut?
surga neraka masih belum ada setelah akhir zaman. Penghakiman terakhir baru masuk surga atau neraka. Ya, jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan, memang tubuhnya itu masuk ke dalam tanah. Tetapi roh dan jiwanya, kalau dia mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu langsung pulang ke surga. Nah, itulah yang kita harus pahami. Jadi yang namanya Firdaus itu kita masuk ke dalam perhentian. Itu sudah di surga tapi masih di dalam perhentian. Karena apa? Karena firman Tuhan ini kan harus digenapi. Harus semua mekanisme kehidupan itu harus berjalan sesuai dengan firman, sesuai dengan Alkitab. Karena pada saat nanti dimulai perjalanan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan itu, nanti menunggu semuanya sampai seluruh manusia yang menjadi pilihan Tuhan, yang menerima karya keselamatan itu, baru aktivitas kehidupan itu mulai bersama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah di sana, memerintah di surga. Tapi manusia pada saat dia mati di dalam Tuhan Yesus, itu roh dan jiwanya itu sudah ke surga, tidak ada di dalam tanah, gitu loh. Ini pun juga orang tidak mengerti seringkali. Orang pikir manusia itu, makanya orang Kristen kadang tidak mengerti. Mereka kadang tulis di dalam di batu nisan itu tempat peristirahatan terakhir. Masa manusia istirahat di situ? Kita yang percaya kepada sungguh begitu menyedihkan kita manusia. Kok di situ ditulis tempat peristirahatan terakhir? Itu karena apa? Karena sekali lagi maaf bicara karena manusia sudah terlalu bodoh. Manusia tidak mengerti firman Tuhan. Manusia tidak pernah istirahat di situ. Itu hanya jasadnya, itu hanya mayatnya yang dikubur di situ. Tapi kalau dia menerima Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia langsung pulang ke surga. Cuma dikumpulkan di Firdaus. Untuk apa? Nanti satu ketika baru bersama-sama memerintah dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan kerajaan surga. Tidak ada di dalam tanah. Nah, setan goblok-goblokin manusia, bodoh-bodohin, seolah-olah manusia itu tempat tinggalnya di dalam kubur, dalam tanah. Siapa yang mau tinggal di situ? Begitu mengerikan. Begitu siksanya manusia. Tapi kalau manusia di luar Tuhan Yesus, maka manusia akan masuk, bukan hanya ke dalam kubur yang 2 meter, itu akan masuk sampai ke dalam jurang maut. Nah, jurang maut itu di mana? Ada di bawah bumi ini. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, anak manusia akan masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itulah alam maut itu. Itulah tempat penyiksaannya setan di situ, gitu loh. Ya, kiranya menjadi cerah bagi kita semua. Kita harus punya satu pencerahan yang jelas supaya kita benar-benar bisa ada di dalam kerajaan yang sudah disediakan Tuhan. Itulah kerajaan surga. Oke? Saya melihat juga begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Ini saya jelaskan sedikit ya. Kita kalau pergi ke kuburan, kalau orang-orang Kristen biasanya di situ ditulis kalau dia mati ditulis itu salib. Kalau dia lahir ditulis bintang. Itu kan konsepnya setan itu yang tidak dimengerti manusia. Nggak seperti itu kebenaran. Kita mati itu kita meninggalkan dunia yang jahat, kita pulang ketemu Tuhan. Bagaimana kok kita masih ditulis di situ salib? Ini kan terbalik, ini konsep dunia. Salib itu selama kita ada di dalam dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak mau pikul salibmu, kamu tidak layak. Gitu loh. Jadi pada saat kita lahir seharusnya gambarnya itu salib. Artinya kita masuk di dalam penderitaan. Siksaan demi siksaan. Coba Anda baca di dalam Mazmur 90. Di situ dikatakan masa hidup manusia adalah 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Itu loh. Ya, jadi selama manusia di dalam dunia, waktu manusia terlahir, seharusnya kasih gambar itu salib ini. Salib, itu baru benar. Jadi terbalik semua, karena konsep dunia yang dipakai. Gereja-gereja kan tidak mengerti. Mereka ini terbalik-balik, dunia sudah obok-obok, sudah buat manusia ini buta semua. Malah lahir ditulis bintang. Kok lahir dalam dunia yang jahat ini ditulis bintang? Gitu loh.
Kita lahir di dalam dunia yang begitu mengerikan ini. Itu seharusnya salib. Nah, pada saat kita mati meninggalkan dunia, itulah bintang kita perlu terima, kita pergi terima mahkota. Itu loh, mengerti sedikit ya, Bro. Cerdas sedikit lah, makanya perlulah penuh dengan Roh Kudus. Ikut Tuhan Yesus, ikut dengan benar. Jangan cuma mengandalkan pengetahuan sekolah teologi. Janganlah seperti itu. Itu tidak salah, tapi kalau Anda cuma bertitik tolak dari itu, kita ini nanti jalannya kelihatan jalan lurus, ujungnya menuju maut semua. Jangan berkata, oh saya sudah Kristen. Bukan begitu yang dinamakan Kristen. Kristen itu benar-benar ikut Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan. Paulus berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Telah tersedia mahkota bagiku. Nah, kalau telah tersedia mahkota bagiku, masa wajar Anda masih tulis salib pada saat manusia mati? Itu kan konsepnya iblis. Ya, berubahlah gereja Tuhan, cerdaslah, pintarlah, ya, bangunlah manusia rohmu. Jadi jangan digoblok-goblokin setan terus kita ini. Kita waktu pulang ketemu Tuhan, itu menjadi, kita itu seharusnya dikasih lambang bintang. Ya, bintang, ada bintang 1, 2, 3, 4, kita bintang 7. Karena apa? Karena kita pulang ke surga. Oke? Nah, kalau kita lahir, kita rubah nanti ya. Tolong semua siapapun Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, rubah ini. Jangan terbiasa dengan konsepnya setan. Begitu lahir ditulis bintang. Apa yang Anda mau dapatkan dalam dunia ini? Mau dilahirkan Anda saja susahnya minta ampun. Begitu keluar, lahir, belum keluar rumah sakit, sudah ditagih dengan beban, dengan biaya. Apa yang namanya bintang? Tidak ada bintang di situ. Salib, beban berat yang Anda harus pikul. Orang tuamu harus pikul terus itu beban. Oke, jelas ya? Pintar-pintar sedikit Om Tante. Oke, kita lanjut dulu dengan pertanyaan. Saya sebetulnya kalau bicara kebenaran ini 7 hari 7 malam pun nggak selesai-selesai ini. Saya berharap kita semua bisa menjadi cerah dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Kenapa Nabi Isa dalam Kristen Yesus itu diberi kuasa di dunia dan di surga? Bagaimana penjelasannya? Iya. Dia dalam pemahaman Nabi Isa itu kan pemahaman agama Islam ya. Dia bukan Nabi Isa, dia adalah Tuhan Yesus. Cuma di dalam penyebutan orang Arab mungkin menggunakan Nabi Isa. Di dalam Injil tidak pernah dikenal yang namanya Nabi Isa. Karena Isa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon korma. Dan ini kan beda. Ya, kalau mereka bilang itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya berarti kan salah satu ini pasti ada yang palsu gitu loh. Karena Alkitab ini kan menuliskan bahwa bahwa Tuhan yang dimasukkan dengan Isa itu adalah Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus itu diberi kuasa di bumi dan di surga? Karena dia menang. Dia pemenang. Makanya di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Roma, kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena bukan kita yang bertanding, Tuhan yang bertanding. Tuhan yang berperang ganti kita, gitu loh. Dia menjadi pemenang, dia mengalahkan setan. Makanya kuasa yang dimiliki setan selama ini, yang terus membunuh manusia itu kembali ke tangan dia. Itu loh kuasa kehidupan. Jadi manusia tidak perlu mati lagi. Dari manusia yang mati ini dihidupkan oleh Tuhan gitu loh. Untuk apa? Untuk bisa pulang ke surga. Diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu maksudnya apa? Karena dia sudah menjadi pemenang. Dia sudah buktikan bahwa semua kuasa setan yang begitu ganas dan begitu mengerikan sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus itu. Makanya saya katakan di luar Tuhan Yesus tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya.
Pikirannya menjadi jelas, dan kita pindah lagi ke komentar selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Datang dari Rudi Lairihi. Ya, Rudi Lahiria apa? Lairihi. Lahirihi, ya. Ya, mohon maaf ya kalau saya agak salah sebut. Terus? Siapa yang ciptakan iblis? Kenapa harus bayar hutang dosa kepada iblis? Artinya, iblis lebih hebat dong dari Tuhan. Mohon jawabannya. Ya. Yang ciptakan iblis itu tidak ada. Dia yang menjadikan dirinya menjadi iblis. Pada mulanya Tuhan itu menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini pada satu ketika memberontak dengan keputusan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Nah, inilah malaikat-malaikat yang tidak terima. Makanya mereka marah. Malaikat yang dipimpin oleh Lucifer pada waktu itu mengadakan kudeta, mengadakan perlawanan di surga. Sepertiga malaikat di surga itu diseret oleh si Lucifer ini untuk mengikut dia, mengadakan kudeta. Makanya pada saat mereka memberontak, disitulah mereka menjadi iblis. Mereka pada mulanya tidak diciptakan menjadi iblis, mereka diciptakan menjadi malaikat. Cuma karena ada keputusan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia, makanya sepertiga malaikat ini yang dipimpin oleh iblis tidak terima. Itu sebabnya coba dengar baik-baik ya umat Kristen ya, umat Tuhan. Kita waktu pulang ke surga bukan pergi jaga toko di sana, bukan juga pergi jadi PNS kita di sana. Kita di sana pergi memerintah. Nah, posisi inilah yang tidak diterima oleh sepertiga malaikat. Makanya karena malaikat begitu, sepertiga yang dipimpin oleh Lucifer ini begitu iri hati dengan keputusan Tuhan terhadap manusia ini, makanya mereka memberontak, mereka membunuh manusia dengan begitu ya maha bicara, begitu gila, begitu kesetanan mereka. Mereka habisi semua manusia. Coba perhatikan di dunia ini, ya firman Tuhan berkata, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga siapa? Menjaga Anda dan saya. Kalau kita dijaga berarti kita tuan, kita bos. Malaikat itu adalah pengawal kita. Malaikat itu adalah asisten kita. Malaikat itu adalah pengerja-pengerja kita. Kita ini bos. Nah, posisi itulah yang tidak diterima oleh Lucifer. Makanya waktu Adam dan Hawa di dalam surga, mereka kan posisinya jadi tuan. Mereka sedikit-sedikit panggil cut. Apa saja yang mereka mau, mereka suruh malaikat yang kerjakan. Nah, inilah yang membuat iblis tidak terima. Enak betul si manusia ini diciptakan kok menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya mereka lakukanlah penyerangan di situ. Dan pada saat itu manusia karena tidak hati-hati, maka manusia jatuh ke dalam dosa dan mati. Iblislah yang bunuh manusia. Oke, nanti mungkin di bagian lain kita akan bahas secara khusus rahasia ini karena rahasia ini sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat kembali tanggapan atau pertanyaan selanjutnya supaya kita bisa menjadi semakin cerah, semakin memahami rencana Tuhan, semakin memahami tujuan Tuhan, bagaimana Tuhan berkorban habis-habisan untuk datang menyelamatkan setiap siapapun Anda, yang termasuk yang menghina-hina Tuhan Yesus, yang mengata-ngatai Tuhan Yesus. Anda semua dikasihi Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Tidak punya kebencian, tidak punya sedikit pun. Dia sangat sayang dengan Anda. Ya, jangan keraskan hatimu lah. Cepat-cepat berbalik. Dunia ini terlalu jahat. Dunia ini akan membuat Anda berakhir di dalam 1 kali 2. Dunia ini akan membuat Anda mati di dalam kuburan, mati masuk ke dalam alam maut, masuk ke dalam penghukuman. Oleh sebab itu, perhatikan dan pastikan baik-baik Anda berbalik arah. Ya, makanya Tuhan Yesus tadi bilang di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Itu. Nah, selama di dalam dunia kalau kita tidak berbalik kepada Bapa yang benar, maka kita akan dibunuh, kita akan disiksa oleh setan. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Datang dari King J.
Ya. Pastor Yusuf, apakah hanya menghujat Roh Kudus satu-satunya dosa tidak terampuni? Ya. Bagaimana kita tahu telah menghujat Roh Kudus? Oke. Ada 3 dosa yang tidak terampuni. 1, menghujat Roh Kudus. 2, bersalah dengan keuangan. Ya. Ketiga, tidak mau mengaku dosa atau merasa orang benar, tidak datang dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. 3 dosa ini tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus, bersalah dengan keuangan, dan kemudian satu lagi, tidak mau mengaku dosanya, makanya tidak diampuni. Coba ingat baik-baik Yudas. Kenapa Yudas mati konyol? Karena dia bersalah dengan dosa kekal. Ya, Yudas masuk neraka karena apa? Karena dia cinta uang. Makanya firman Tuhan bilang di dalam 1 Timotius, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oke? Jadi jelas ya, orang yang bersalah dengan keuangan itu tidak mendapat ampun. Makanya coba perhatikan Saul. Apa yang membedakan Saul dengan Daud? Sama-sama pernah berbuat dosa. Tapi Daud berbuat dosa bukan dosa kekal. Saul berbuat dosa kekal. Karena apa? Karena dia cinta uang. Pada saat Tuhan suruh tumpas semua binatang-binatang, Tuhan suruh tumpas Raja Agag, karena Saul pikir ini uang, ini money, ini chain, ya. Ini harus ditolong, diselamatkan si Raja Agag karena banyak duitnya dia. Ada kambing-kambing domba, ini kan bisa jadi uang. Gitu loh, makanya dia selamatkan. Itulah yang membuat antara Daud dengan Saul, kenapa Daud diampuni, kenapa Saul tidak diampuni? Karena Saul itu bersalah dengan dosa kekal. Dia bersalah dengan keuangan, makanya hati-hati siapapun Anda, ya. Hati-hati dengan keuangan. Jangan menganggap uang itu adalah masalah kecil. Justru uang itulah yang membuat manusia mati karena ada 3 dosa yang tidak bisa diampuni. Kita perhatikan antara Petrus dan Yudas. Apa bedanya? Kenapa Petrus diampuni? Kenapa Yudas tidak diampuni? Karena apa? Karena Petrus tidak berbuat dosa kekal. Sementara Yudas itu berbuat dosa kekal. Gitu. Ingat Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, kenapa mereka mati dan terkutuk dan tidak pernah Tuhan berkata, mulai saat ini keturunanmu tidak akan menjadi imam. Karena apa? Karena mereka berbuat dosa kekal. Persembahan-persembahan yang diantar pada waktu itu belum sampai ke ini mereka sudah berebut anak-anak Imam Eli. Itu karena rakus cinta uang. Ingat Gehasi? Pada waktu raja dari luar datang, apa yang dia katakan? Kok tuanku Elisa segan banget sama Naaman. Aku akan datang dan kejar, akan ambil chain hepengnya, maninya, duitnya, rupiahnya. Aku akan minta, berilah uang itu. Kenapa sih Gehasi ini kok terlalu segan? Itu cinta uang. Makanya Gehasi pun menjadi dosa terkutuk, kena kusta. Oke? Nah ini nanti kita bahas tersendiri lah. Ya, saya cuma ingin berkata bahwa ada 3 dosa yang tidak bisa diampuni. 1, menghujat Roh Kudus. 2, bersalah dengan keuangan. 3, Anda tidak mau mengaku dosa Anda. Ya, berzina terus, tidak mau datang mengakui kepada Tuhan. Punya pikiran cabul terus, pikiran kotor terus, berbohong terus, nggak pernah mengaku di hadapan Tuhan. Hiduplah terus dengan kenyamanan seperti itu. Hidup dalam perselingkuhan, hidup dengan laki orang, hidup dengan istri orang, hidup dengan segala macam percabulan, ya. Ini seperti sekarang ini saya melihat begitu banyak, begitu menyebarnya yang namanya lesbian, homoseks, LGBT. Saudara, bertobat Anda. Kalau Anda tidak bertobat, sekalipun Anda punya nama sama dengan di dalam Alkitab, Anda tidak akan pernah bisa pulang ke surga. Pendeta-pendeta saya lihat sudah terlalu asik melihat orang-orang seperti ini dianggap biasa aja. Ini virus yang paling mengerikan. Masuk ke dalam gereja. Bertobat semua saudaraku. Ikut Tuhan itu dengan benar. Karena hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan yang bisa membawa Anda ke surga. Jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikuti jalan yang benar itu. Sehingga kamu bisa sampai kepada kehidupan. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Dan waktu kita sudah hampir selesai. Datang dari Pak Gilbert Huta Barat. Ya, Pak Gilbert Huta Barat, silakan. Pak mau tanya, apa konsep Kristen
mengenai surga? Aduh, saya kurang jelas ya pertanyaan ini. Apa konsep Kristen mengenai kerajaan surga? Ya, mungkin bisa diperjelas ya Pak Huta Barat ya. Karena kalau ditanya apa konsep Kristen, apa mungkin persiapannya kalian dimaksudkan? Ya kalau persiapannya ya itulah, ikutilah jalan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ikutilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti Anda ketemu dengan Bapa di surga. Makanya kalau kita berdoa apa? Bapa kami yang ada di dalam surga. Kita tidak pernah berdoa, tulang kami yang ada di dalam surga, asuh kami yang ada di dalam surga, atau om kami, pale kami. Tapi kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Ini Tuhan Yesus itu mengajar kesempurnaan. Kesempurnaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Kalau kita menyebut dia Bapa, kita ini sebagai anak. Dalam ilustrasi kehidupan dunia ini, yang bisa mewarisi harta kekayaan Bapaknya itu hanya anak. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita panggil Tuhan itu Bapa, supaya kita menjadi ahli waris, menjadi anak-anak yang mewarisi semua kerajaan surga. Kalau kita tidak panggil dia Bapa, bagaimana kita bisa ke sana? Coba kita datang ke rumah orang lain yang kita nggak kenal, terus tiba-tiba mau masuk, gua mau tidur di rumahmu. Memang ada yang mau terima? Paling-paling dipanggilkan satpam atau kan enggak diteleponin polisi. Ngapain ini orang cuma mau datang bikin kacau di dalam rumah kita? Ya, itulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita itu begitu sempurna, panggil Bapa di surga. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kalau dia Bapa, berarti Anda berhak untuk pulang ke surga. Itu. Anda berhak, punya hak. Nah, kalau Anda mau pulang, Anda tidak perlu lagi harus telepon-telepon gitu loh. Ya. Sama dengan anak kita kalau dari sekolah, apa dia perlu pulang, dia perlu telepon sama papinya, "Papi boleh pulang ke rumah enggak?" Masih dari jauh saja pembantu sudah buka pintu cepat, itu anakku sudah datang gitu loh. Nah, kalau kita panggil dia Bapa, kita ini anak. Begitu dekatnya antara anak dengan Bapa gitu loh. Itulah pengajaran yang sempurna. Di luar Tuhan Yesus tidak mungkin kita bisa ketemu surga. Tidak mungkin kita bisa masuk di surga. Karena hanya Tuhan yang benar yang bisa mengajarkan kebenaran. Panggil dia Bapa. Makanya ada sebagian orang yang suka menghina anak Tuhan, kapan melahirkannya, ya, mana bidannya, kapan seksnya, kapan kawinnya. Ini kan orang-orang yang punya pikiran buntu, yang error semua. Nggak mengerti apa maksudnya, konteksnya itu apa gitu loh. Itu menunjukkan betapa dekatnya manusia dengan Tuhan, dan begitu sayangnya manusia dengan Tuhan, makanya kita ilustrasinya itu kita disuruh memanggil Bapa, supaya kita tahu, coba lihat anak dengan bapaknya, kan begitu dekat. Punya hak mutlak terhadap semua warisan dari bapaknya. Nah, kalau kita panggil dia Bapa, maka semua warisan kerajaan surga itu menjadi milik kita. Oke, ini waktu kita sudah hampir habis, masih ada satu lagi pertanyaan. Ya, jadi mungkin yang lain yang belum kejawab, mohon maaf ya, saya karena memang kita dibatasi dengan waktu. Kita lihat pertanyaan yang terakhir. Datang dari Daud Kalapadang. Ya. Siapakah yang dimaksud sebenarnya dalam Alkitab antikris? Ya, yang dimaksud dengan antikris itu adalah semua orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Itulah antikris. Mereka sangat anti. Mereka sangat membenci kepada Kristus. Karena itulah kebenaran. Nah, kenapa mereka sangat benci? Karena mereka dikuasai setan. Hidup ini ilustrasinya sederhana. Tuhan dengan setan ini tidak bisa ketemu. Terang dengan gelap nggak bisa ketemu. Mati dengan hidup nggak bisa ketemu. Jadi ini selalu pasti bertentangan. Makanya waktu Tuhan Yesus ada sebagai kebenaran, waktu turun ke dalam dunia kejahatan,
Ini dunia nggak bisa ketemu. Dunia ini perang, dunia ini marah, dunia ini benar-benar memberontak melawan kebenaran itu. Makanya itu sebabnya Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang. Cuma ini juga tidak dimengerti banyak gereja. Mereka cuma mengatakan, oh karena Tuhan itu supaya bisa gampang dijumpai oleh semua lapisan manusia. Bukan itu tujuan utamanya, Om Tante. Ya, makanya buka hati lah biar Roh Kudus masuk supaya kita lebih cerah, lebih melihat terang dengan jelas. Oh, iblis ini lagi bermain di sini semua. Kita jadi tahu, oh ini tujuan iblis. Kenapa? Karena Tuhan itu kebenaran. Waktu dia hadir dalam kejahatan, kejahatan nggak bisa terima. Kejahatan merasuk semua otak manusia sehingga mereka bangsa Israel yang ada di Bethlehem berkata, maaf di rumah kami tidak ada tempat. Masuk di akal nggak? Ini pulang kampung loh Maria dan Yusuf. Bethlehem itu adalah kampung halaman mereka. Daud memerintah di situ. Daud memerintah di situ selama 40 tahun. Bethlehem adalah kota kelahiran nenek moyang Yusuf dan Maria. Masa mereka pulang kampung kok bisa tidak ada rumah? Tidak ada yang buka hati, kenapa? Karena sudah kerasukan setan semua manusia. Dan akhirnya mereka bukan menolak Yusuf dan Maria. Itu kejahatan iblis yang bekerja di dalam manusia, itulah yang menolak kebenaran. Mereka begitu benci dengan kebenaran yang ada di dalam kandungan Maria, sehingga mereka berkata, maaf di rumah kami tidak ada tempat. Karena tidak ada tempat, makanya Maria dan Yusuf memutuskan tidak ada jalan lain lagi, karena sudah mau harus keluar ini. Rahimnya sudah mau harus melahirkan. Makanya lahirnya di kandang domba. Saudaraku, ya, ini masih cukup banyak pertanyaan. Oke, kita satu lagi deh. Kita kasih kesempatan satu lagi. Datang dari Antonius Pasaribu. Ya, Pak Antonius Pasaribu. Pak, contoh menghujat Roh Kudus gimana, Pak? Ya, menghujat Roh Kudus itu ya menentang semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seperti waktu bangsa Israel, mereka melihat Tuhan Yesus, mereka selalu berkata Tuhan Yesus ini kerasukan setan. Tuhan Yesus itu bekerja dengan kuasa Beelzebub. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu bahwa aku melakukan semua itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, jangan sampai kamu menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat sensitif, yang berbuat baik, yang bekerja di dalam hidup manusia, yang melakukan mujizat penyembuhan itu bukan dagingnya Tuhan Yesus, bukan jasmaninya Tuhan, tapi roh yang ada di dalamnya, itulah yang bekerja. Makanya Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus itu sangat sensitif. Ya, kebaikan Tuhan itu jangan kamu hina. Aku datang untuk melakukan mujizat, memberikan kebaikan bagi kamu. Tapi mereka bilang Tuhan Yesus itu kerasukan setan. Makanya Tuhan ingatkan, menghujat anak manusia kamu mendapat ampun. Tapi kamu nggak tahu ini Roh Kudus yang ada di dalam Tuhan Yesus yang bekerja dengan mujizat yang begitu luar biasa. Jangan sampai kamu menghina Roh Kudus. Jangan sampai kamu menghujat roh kebenaran, kamu katakan roh setan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus. Ya, kiranya menjadi jelas bagi Bapak Pasaribu. Jadi umat Tuhan, bahkan yang juga non-Muslim, saya mengasihi Anda semua. Di dalam kesempatan ini, silakan saya berdoa Anda semua bisa mengalami kehendak Tuhan. Buka hati, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Ingat baik-baik, hidup dalam dunia ini hanya sementara, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang punya surga itu hanya Tuhan Yesus. Dan kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kiranya menjadi cerah bagi kita semua, kiranya memberkati kita semua, dan salam kemenangan.